dengan NPM 20210621286. Kali ini aku mau memaparkan materi mengenai landasan-landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan hingga permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan berdasarkan filsafat. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, dan lain-lain sebagainya. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah dalam perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar warga sekolah. Landasan kultural. Landasan kultural merupakan kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Sebab, kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik sekalipun mereka memiliki kesamaan. Penyusunan kurikulum perlu berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar pengajar serta tingkat kerincian bahan belajar yang digariskan. Asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun tahap pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arahan dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu sendiri. Di antaranya, asas tersebut adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Sistem yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes R.M.P. Sastrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Raso Sungsung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Kini, 3 semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu yang pertama Ing Raso Sung Tulodo, yang artinya jika di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup.
UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus pertama, meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang ketiga, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas Tutwuri Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan lain sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Penerapan asas pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam kaitannya, penerapan asas Tutwuri Handayani dapat dikemukakan dalam beberapa keadaan yang ditemui sekarang. Di antaranya, pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik maupun mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Yang kelima, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. Dikutip dalam Jurnal Pendidikan tahun 1989. Nah, sekarang sudah tahu kan landasan dan asas pendidikan? Mulai dari sekarang, yuk belajar, jangan malas-malas, karena malas adalah kemenangan saat ini dan kekalahan di masa depan nanti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.